A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimallahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad. Insyaallah di kesempatan ini kita akan sama-sama kembali menambah pengetahuan kita tentang bagaimana cara mendidik anak-anak kita agar mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang saleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu dari itu semua kita minta agar Allah menjaga kita, menjauhkan kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali melanjutkan kajian kita dari buku ya yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasution yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam. Ya, di episode kali ini kita akan melanjutkan tuntunan ya, atau bimbingan mendidik anak-anak kita agar mereka bisa diterima di tengah masyarakat mereka tinggal. Artinya ketika mereka bisa berbaur, bersosialisasi dengan baik di tengah lingkungannya, maka insya Allah ya mereka akan menjadi pribadi yang mendatangkan manfaat. Ya. Sebagaimana yang Rasulullah sebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Lebih dari itu Allah juga sudah menegaskan wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Ya. Berbuat baiklah kepada manusia, kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Jadi menjadi pribadi yang senantiasa menebar kebaikan adalah bagian dari cara kita ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kemudian salah satu yang perlu diketahui oleh anak-anak kita di dalam memenuhi itu tadi ya karakter agar anak kita menjadi pribadi yang bisa bergaul ya, bersosialisasi di tengah masyarakatnya adalah dengan mengajarkan kepada mereka hak atau adab bertetangga. Di dalam Islam ya, kalau terlebih kalau kita berbicara hadis ya Rasulullah SAW ya, menjadi bagian dari kita berbuat baik kepada manusia adalah menjaga hak tetangga. Ya, jadi setelah kita menjaga hak kerabat ya, orang-orang dekat dengan kita, maka berikutnya adalah kita keluar dari rumah. Keluar dari rumah, maka orang-orang yang ada di sekitar rumah kita itu menjadi tetangga kita dan mereka mempunyai hak yang harus kita jaga. Dan itu sangat ditekankan, ya, sangat jelas ya, ada di dalam Al-Quran dan juga hadis ya, Rasulullah SAW. Bahkan berbicara menjaga hak tetangga ini ya, menjadi bagian dari ciri kesempurnaan iman seorang mukmin. Syekh Dr. Abdullah Nasution mengatakan ya hak tetangga merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan oleh para pendidik ya, termasuk juga orang tua ketika dia mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Nah, untuk itu kemudian Syekh Dr. Abdullah Nasution ya, menekankan agar kita paham siapa yang dimaksud dengan tetangga.
Jadi di dalam syariat agama kita dijelaskan bahwa yang disebut tetangga adalah mereka yang tinggal di sekitar kita ya, dengan jarak 40 rumah. Jadi 40 rumah ke kiri, ke kanan ya, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Kan gitu kan ya. Biasanya kan urutannya ya begitu. Nah, itulah tetangga kita. Jadi kalau itu jarak, maksudnya radiusnya sekitar 40 rumah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Dan yang jadi sorotan dalam hal ini adalah bahwa mereka yang menjadi tetangga kita itu memiliki hak yang harus kita penuhi sebagai tetangganya, dan juga kewajiban yang harus kita lakukan sebagai tetangga mereka. Ya, mereka punya hak kepada kita, kita punya kewajiban kepada mereka sebagai individu Muslim yang bertetangga. Ya, demikian juga tetangga kita. Ya, kita juga punya hak dari tetangga kita. Itu kan. Tetangga kita juga punya kewajiban kepada kita. Tapi tentu dalam hal ini ya yang kita lihat ya diri kita. Bagaimana kita memenuhi hak tetangga. Ya, atau memenuhi hak kita ya dengan benar dari tetangga kita, lalu kemudian juga memenuhi kewajiban kita di dalam bertetangga. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya, dari Ka'ab bin Malik ya. Jadi suatu ketika seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW kemudian berkata, ya Rasulullah, inni nazaltu fi mahallati bani fulan. Wahai Rasulullah, sungguh saya pernah tinggal di perkemahan keluarga si fulan. Wa inna ashaddahum ilayya adzan. Aqrabuhum li jawara. Dan di antara mereka, kata laki ini kepada Rasulullah ya, yang paling keras kepada saya justru mereka yang tinggal paling dekat dengan saya. Jadi keluhannya begitu. Ya, fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar wa Aliyan ya'tunal masajid. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengutus Abu Bakar, Umar dan Ali untuk datang ke masjid. Kemudian fayakumuna ala babihi, lalu kemudian mereka ini berdiri di pintu masjid. Fayasihun, lalu kemudian mereka berkata, ya, jadi gimana ya? Disuruh sama Rasulullah datang ke masjid, lalu kemudian ketiga orang ini berdiri di depan pintu masjid, lalu kemudian mereka menyampaikan nasihat. Apa kata mereka? Ya, ini atas perintah Rasulullah ya. Ala inna arba'ina daran jaran. Ala inna arba'ina daran jar. Ketahuilah ya, kata mereka, kata sahabat Rasulullah ini ya. Inna sesungguhnya arba'ina daran ya, jarun ya. 40 rumah itu adalah bertetangga. Sesungguhnya 40 rumah itu adalah tetangga. Wala yadkhulul jannata man khafa jaruhu ya biwa'iqah ya. Dan kata mereka tidak akan masuk surga orang tetangganya merasa takut dengan kejelekannya. Jadi ini menjadi penguat ya kepada kita, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka memperhatikan ini. Bahwa menjadi pribadi yang baik di tengah lingkungan kita adalah satu kewajiban, satu beban yang dipikulkan syariat kepada kita. Dan pelanggaran terhadap itu, maka itu adalah sebuah dosa. Ya, kita ketahui pada hari ini banyak ya peristiwa-peristiwa yang viral sekarang ya. Bagaimana kemudian ada tetangga ya, yang mengabaikan hak-hak bertetangga. Bahkan tidak sedikit yang kemudian berujung ke ranah hukum, ya, karena tidak bisa diselesaikan dengan dialog dengan
musyawarah ya, dengan cara baik-baik gitu ya. Akhirnya kemudian banyak yang urusan bertetangga ini sampai ke meja hukum, ya, bahkan tidak sedikit yang kemudian harus menjalani hukuman penjara ya, gara-gara persoalan hak tetangga. Maka karena itu kemudian ya, ini menjadi penting bagi kita untuk betul-betul dicatat ya di dalam kalbu kita bahwa memang ya, tetangga ini ya, kehidupan bertetangga ini tidak bisa kita remehkan dan tidak bisa kita anggap enteng. Bahkan kalau lihat hadis ini ya, Rasulullah SAW ya mengatakan ya atas keluhan tadi ya seorang sahabat Nabi yang datang kepada beliau mengatakan wala yadkhulul jannah ya, man khafa jaruhu biwaiqah ya, maka tidak akan masuk ke dalam surga orang yang kemudian membuat tetangganya merasa takut atas kejelekannya. Reseknya gitu ya, apalagi keusilannya, kenakalannya ya. Nah, sehingga kemudian tetangga ya merasa takut, risih ya tinggal di lingkungan bersama dengan kita. Ancamannya apa? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Karena itu kemudian kata Syekh Dr. Abdullah Nasiluan ya, kita harus memperhatikan dan mengajarkan kepada anak kita bagaimana hak-hak ya, atau kewajiban kita menjaga hak-hak bertetangga. Yang intinya ya ada 4 hal. Yang pertama tidak menyakiti tetangga, yang kedua melindungi tetangga ya. Kemudian yang ketiga adalah berbuat baik kepada tetangga, dan yang keempat adalah menanggung ya, kesusahan ya tetangga kita, atau katakanlah membantu tetangga kita yang susah. Pengertian yang pertama kita lihat ya, menyakiti tetangga ya. Jadi kalau berbicara menyakiti itu ya macam-macam gitu kan. Ya. Menyakiti perasaan, ya menyakiti fisik itu sama ya. Kalau menyakiti fisik ya seperti misalnya ya berkelahi, ya memukul, ya menampar, ya sifatnya fisik lah ya. Atau juga kemudian memblokir jalan ya. Seharusnya dia bisa lewat situ ditutup, nah, itu kan juga dalam konteks menyakiti secara fisik ya. Jadi susah ya naik tembok lah dan sebagainya. Kemudian menyakiti secara secara batin, misalnya ya, yang paling besar adalah ya berzina dengan istri tetangga. Itu dalam ajaran Nabi Allah Musa alaihissalam itu termasuk dalam 10 commandment ya, 10 perintah yang ditegaskan, 10 perintah dalam larangan yang ditegaskan kepada Bani Israel. Bahkan dalam hadis ya Rasulullah menyebut ya itu termasuk dosa besar ya, berzina dengan istri tetangga. Ya berzinahnya satu dosa ya, kemudian objek zinahnya yang dizinainya ada tetangga. Double dosanya gitu kan. Maka disebut sebagai dosa besar. Atau juga mungkin menghina, mencaci ya. Ini juga bagian dari kita menyakiti batin ya. Atau misalnya membuatnya malu ya, dibongkar aibnya gitu kan, dijadiin bahan gunjingan. Nah, itu juga bagian dari menyakiti tetangga. Dan ini adalah perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Wallahi la yu'min, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah tidak dianggap beriman ya. Jadi imannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min ya. Demi Allah, kata Rasulullah, tidak beriman ya. Tidak beriman seseorang, tidak beriman seseorang. Kila, lalu kemudian ditanya kepada sahabat ya, man ya Rasulullah, siapa itu ya, sampai engkau mengatakan 3 kali
Wallahi la yu'min. Demi Allah dia nggak dianggap beriman. Siapa itu Rasulullah? Qala, Rasulullah mengatakan alladzi la ya'manu jaruhu biwa'ikah. Yaitu mereka, kata Rasulullah SAW ya, yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekannya. Jadi walaupun serbannya tinggi, ya, jenggotnya panjang, bajunya gamis, ya, kemudian lagi apa ya, rajin ke majelis taklim, ya, sholat ke masjid rutin, tapi kemudian kalau sikap dengan tetangganya jelek, ya, kata Rasulullah SAW tidak beriman. Itu hanyalah topeng. Nah, itu ya. Jadi ini bukan satu hal yang sepele, ya, bukan satu hal yang ringan. Ya. Maka dari sini kemudian ya, kita harus bisa betul-betul menjaga sikap kita untuk tidak menyakiti tetangga kita, baik secara fisik maupun batin, zahir dan batin. Ya, haram hukumnya. Nah, ya, kalau ditanya apa hukumnya, haram ya, menyakiti tetangga kita. Ya. Dan itu merupakan bagian dari ciri ya, kesempurnaan iman kita sebagai seorang mukmin, ya. Orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berusaha mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada sunnah dari Rasulullah yang kemudian mencontohkan ya, menyakiti tetangga. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat ya, baik terhadap para tetangganya. Ya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan wallahi la yu'min. Ya, wallahi la yu'min, ya, enggak beriman seseorang. Kalau dia tidak menjaga, ya, kalau dia tidak bisa kalau tetangganya tidak merasa aman ya atas kejelekannya. Ya. Kita tidak nafikan bahwa kita punya keburukan, punya kekurangan. Nah, maka jangan jadikan objek ya tetangga kita sebagai objek dari kejelekan kita. Nah, ada orang yang tipikalnya emosian gitu ya, maka jangan kemudian arahkan ini kepada tetangga kita ya, karena resikonya ya, iman kita nggak dianggap ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ya, yang bagian dari hak bertetangga adalah melindungi tetangga, tadi tidak menyakiti ya. Yang kedua adalah melindungi. Nah, dalam Islam melindungi tetangga dan mencegah diri dari berbuat zalim kepada mereka merupakan pancaran dari kesucian jiwa. Ya. Jadi bukti kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada kitab gitu ya. Ya, rukun iman yang 6 tadi, maka salah satu indikasi atau ciri utamanya adalah bagaimana kita ya, bisa melindungi ya, tetangga kita dari keburukan-keburukan. Ya. Dari keburukan-keburukan. Dalam hal ini ya juga diriwayatkan dari dalam kitab hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim ya dari Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya, al muslimu akhul muslim la yazlimuh. Ya. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya ya. Dan tidak boleh menzaliminya ya, tidak boleh berbuat jahat tadi ya, menyakiti tidak boleh, la yazlimu, tidak boleh menjahatinya. Jadi haram hukumnya kita berbuat jahat kepada tetangga. Wala yusallimuhu ya, wala yuslimuhu ya, dan tidak pula menelantarkannya. Jadi dinyuekin ya, mengabaikannya, menganggapnya tidak ada. Ya, itu tidak boleh ya. Ya tidak boleh kemudian kita menelantarkan ya, udah jelas-jelas ya tetangga kita ya, udah nggak pernah ya, udah seharian ini bahkan 2-3 hari mungkin ya tidak kecium bau masakan ya. Ya itu tidak ya, kalau dulu mah kalau di kampung-kampung kan kan pakai kayu bakar gitu ya. Nah, jadi ketahuan banget ya mana yang rumahnya asapnya ngebul berarti kan masak ya, mana yang enggak gitu. Jadi kalau dapurnya tidak mengeluarkan asap berarti dia nggak masak tuh. Nah, ya ketahuan kalau orang dulu ya. Orang sekarang agak susah ya karena pakai kompor gas nggak ada asap. Paling yang bisa kita trace ya bau masakannya, itu juga kalau tipikal masakan yang memang mengeluarkan aroma bau gitu ya.
Tapi pada intinya ya kita harus aware, peduli, cek ya tetangga kita ini makan nggak dia. Kita lihat anaknya gitu kan, bajunya rapi apa enggak, atau udah compang-camping. Kan ada ya tetangga kita yang anaknya main kemana-mana pakai baju robek gitu ya. Bukan sengaja, memang dia nggak punya lagi gitu kan. Ada juga model baju yang robek-robek gitu ya. Atau celananya kependekan, mini gitu ya. Samperin tuh, Neng, nggak punya baju panjang ya, itu sampai pakai baju mini ya, kasih ya baju yang panjang. Siapa tahu ya, mungkin ada tetangga kita yang suka pakai baju mini ya, yang perempuannya ya, karena mungkin nggak punya baju lagi. Ya. Kita datangi mereka, kita penuhi. Ya. Lalu kemudian kata Rasulullah, "Man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajati." Ya, ini luar biasa imbalannya ya. Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, ya dalam hal ini adalah termasuk juga tetangganya kan. Kan disebutnya al-muslimun akhul muslim, kan? Al-muslimu akhul muslim ya. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Ya, maka dalam konteks ini yang dimaksud dengan akhi di sini ya kembali ke muslim tadi. Ya, kana Allah fi hajatih, ya, siapa yang memenuhi hajat ya tetangganya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Wa man farraja an muslim kurbatan, siapa yang meringankan penderitaan saudaranya, ya, saudara muslimnya ya. Farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ya. Maka Allah nanti akan meringankan penderitaannya, bebannya di hari kiamat. Ya. Wa man satara musliman, dan siapa yang menutup aib saudaranya, ya, saudara muslimnya gitu ya, tetangganya juga, satarahullah yaumal qiyamah, maka Allah juga akan menjaga atau menutup aibnya di hari kiamat. Jadi tetangga kita punya aib, punya celah, nah itu juga wajib kita lindungi. Ya, macam-macam lah ya kalau bicara aib ya, atau hal-hal yang sifatnya memalukan. Ini bukan kemaksiatan ya. Kalau kemaksiatan yang sifatnya membahayakan lingkungan, ya tentu ini bukan kita tutupi, ya, tapi kita cegah, gitu ya. Laporlah Pak RT tetangga sebelah itu suka kumpul-kumpul kayaknya pesta narkoba deh. Nah, itu harus dilapor ya ke RT, bukan kemudian biarin aja, jangan ribut. Itu salah ya, salah praktek. Ya, ketika kita tahu tetangga kita bermaksiat dan maksiat itu kemudian sifatnya mengganggu kemaslahatan umum ya, yang menularkan kepada orang lain, ini harus dicegah. Ya, itu bagian dari melindungi dia juga. Ya, karena kita pikir yang namanya mencegah melindungi itu ya menjaga, padahal sebetulnya itu tadi ya mencegah dia dari berbuat kejahatan juga bagian dari kita melindungi dia. Itu dalam hadisnya begitu kan, Rasulullah menegaskan seperti itu. Maka ini kemudian menjadi perhatian kita. Ajarkan anak-anak kita ketika mereka nanti dewasa ya. Kamu nanti akan dewasa, kamu akan punya kehidupan sendiri ya, kamu bakal mungkin misah ya dari bapak, dari ibu gitu ya. Kamu punya rumah sendiri. Nah, kamu nanti punya tetangga. Maka yang harus kamu perhatikan ya, salah satunya adalah melindungi tetangga. Ya, aibnya ya hal-hal yang memalukan bagi dia jangan dibongkar ya, jangan diumbar-umbar ya, tapi tutupi ya. Jadi jangan sampai dia tambah malu ya gara-gara kita ngomongin tetangga kita. Kemudian apa ya, jaga juga kalau ada potensi-potensi kejahatan ya, rumahnya nih tetangga kita nih kosong kalau siang, adanya malam. Satu hari ya kita lihat ada maling ya, atau orang yang nggak kita kenal kemudian ada di situ. Nah, jangan cuek ya, lindungin itu ya. Kalau tahu ini kayaknya bukan tetangga kita, ini maling nih, ambil tindakan segera. Anak-anaknya kita jaga ya. Bahkan sekarang yang mirisnya banyak kasus justru ya pelaku kejahatan itu ya tetangga itu ya. Anak-anak ini berapa banyak kasus ya pencabulan
anak-anak di bawah umur, ya, pelakunya adalah tetangganya. Itu banyak kejadian. Nah, ini jelas-jelas ya, kalau berbicara tadi hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sangat ya, besar dosanya. Ya, sudahlah perbuatannya dosa ya, cabul tadi ya. Nah, ditambah lagi yang menjadi objeknya adalah tetangganya. Nah, 2 kali dosanya. Kemudian yang ketiga adalah berbuat baik. Nah, jadi tadi yang pertama adalah tidak menyakiti, yang kedua berusaha untuk selalu melindungi tetangga kita. Ya. Kita standby, kita tahu tetangga kita ini ya, rumahnya gitu kan, itu tadi ya sering kosong begitu, bersih-bersihin lah gitu ya, itu dijaga lah gitu kan, jangan sampai kemudian ada kemalingan. Ya. Dan yang ketiga adalah berbuat baik, kan? Itu berbuat baik ya, rumahnya kosong ya, sampahnya kalau dia punya pohon rindang yang numpuk, ya, nah, itu dibersihkan. Ini pernah ada ini kisah nyata ya sahabat, jadi bisa lupa ini yang menuturkannya siapa. Tapi beliau adalah seorang kalau nggak salah profesor ya, guru besar di Indonesia ya. Kemudian beliau bekerja ya, kalau nggak salah ngajar di Jepang. Mendapatkan beasiswa ceritanya. Saya lupa siapa namanya. Tapi ini bagian dari kisah nyata ya. Beliau belajar di Jepang, lalu kemudian tinggal di satu lingkungan gitu kan. Nah, jadi satu ketika itu dia tahu ya tetangganya itu sebulan nggak ada di rumah, sebulan apa sepekan lah gitu ya, tetangganya nggak ada di rumah. Maka kemudian beliau berinisiatif ya, karena banyak ada pohon itu kan, jadi depan rumahnya kotor ya, ada sampah-sampah daun, beliau sapu ya, dibersihkan, jadi selalu terlihat bersih lah rumahnya gitu ya. Kemudian kalau dulu kan suka istilahnya ada langganan koran ya, itu koran-koran yang di depan rumah itu diambilin dulu, dikumpulin ya, jadi jangan sampai numpuk gitu kan. Beliau ambilin, beliau bawa pulang ya. Selama tetangganya nggak ada, kemudian pas tetangganya pulang begitu kan, lalu kemudian beliau datang ke rumahnya sambil membawa koran-koran yang langganan dia itu ya, surat-surat apa semua. Beliau sampai ke rumahnya, kemudian dikatakan, maaf saya tetangga sebelah, nama saya ini. Oh ya, jadi kenal akhirnya gitu kan. Ada apa ya? Ini saya mau nganterin koran-koran yang ada di depan rumah. Jadi itu saya ambil gitu kan. Kemudian juga ini sampahnya saya bersihkan. Jadi biar kelihatan di rumah ini sepertinya ada orang gitu kan. Saya tahu Anda tidak ada di rumah gitu kan. Tapi saya khawatir gitu kan. Kalau sampah numpuk, koran ada di depan pintu numpuk kan, orang mikir tahu ya di sini nggak ada, ini lagi kosong rumah gitu kan. Saya khawatir nanti ada apa-apa. Kemudian saya bersihkan ini. Nah ini korannya. Wah. Jadi orang Jepang ini sampai kaget, ya Allah kok ada ya orang sebaik itu gitu ya, peduli dengan tetangganya. Lalu kemudian akhirnya ya, jadi akrab ya, sering saling berkunjung, suka ngundang makan gitu kan, kemudian ngobrol-ngobrol, tanya agamanya apa, akhirnya dia kata kita muslim. Akhirnya dia punya kesimpulan orang Islam itu baik ya. Maka kemudian tetangga ini satu keluarga masuk Islam di Jepang, di syahadat. Dengan awal itu tadi ya, bagaimana kepeduliannya kepada tetangga, lalu kemudian mengubah ya, keyakinannya yang tadinya bukan muslim, lalu kemudian menjadi seorang muslim. Jadi berbuat baik ke tetangga itu di satu sisi ya merupakan hak merupakan kewajiban kita ya sebagai tetangga. Yang kedua itu tadi ya, dengan berbuat baik kepada tetangga, efeknya ini juga bisa bagian dari dakwah. Ketika tetangga kita merasa ya senang ya tinggal berdekatan dengan kita, lalu kemudian dia punya kesimpulan, bapak itu Islamnya bagus, nah gitu ya, adik ini Islamnya bagus ya, kenapa? Ya kita selalu mendapatkan kebaikan dari dia, sehingga nanti bisa jadi ya orang tetangga kita yang tadinya nggak peduli dengan agama, ya, begitu melihat kita ya, sebagai tetangganya selalu menjaga kebaikan, berbuat baik kepada mereka, ya,
tahu tetangganya lagi hamil, udah hamil besar, ya, nggak punya kendaraan, lalu kemudian dibilangin, bapak nanti kalau ibunya mau melahirkan perlu kendaraan, saya siap nganter, ya, saya ada mobil atau saya ada motor gitu kan. Pokoknya jangan bingung, ibu juga kasih tahu kalau lagi ya, bapak yang ada di rumah, lalu kemudian kontraksi perutnya gitu kan. Nah, kasih tahu saya, nanti saya siap antar ke rumah sakit. Nah, ya kan nanti dia mikir, ya Allah kan ada orang yang baik seperti ini. Ya, ternyata usut punya usut ya dia ya, agamanya Islam gitu kan, ngajinya rajin. Dan sehingga kemudian orang yang tadinya mungkin tidak terlalu peduli dengan agama, bisa jadi itu kemudian membuat mereka sadar ya, bahwa agama adalah cara yang membuat orang menjadi baik. Gitu kan. Nah, jadi berbuat baik kepada tetangga ini juga harus kita kedepankan, tidak boleh kita abaikan. Nah, justru kemudian kalau perlu kita buat schedule ya, agendanya apa yang kira-kira ya bisa kita lakukan untuk berbuat baik kepada tetangga. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menegaskan, ya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Nah, ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah ia memuliakan tetangga. Nah, hendaklah yang memuliakan tetangganya. Jadi ini bagian dari kesempurnaan iman. Nah, jadi ada rupanya koneksi kaitan antara iman dengan bertetangga. Ya, di mana kemudian kebaikan kita kepada tetangga menjadi indikator, menjadi ciri ketinggian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ditegaskan di dalam surah An-Nisa yang ke-36 ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub wa sahibil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura ya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu syirik ya, dengan sesuatu pun ya. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua, ibu dan ayah ya. Kemudian kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Wasahib ya, dan juga kepada teman-teman ya. Wasahib bil janbi kepada teman ya. Kemudian kepada ibnu sabil ya, orang dalam perjalanan, kepada hamba sahaya kalau kita punya gitu. Kalau dulu orang punya ya hamba sahaya. Dan Allah katakan apa? Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi ketika kita mengabaikan tetangga, apalagi kemudian menunjukkan kepongahan gitu kan dengan tetangganya, ini Allah katakan Allah tidak menyukainya. Jadi jauh ya orang yang sombong dengan tetangganya, yang menyakiti tetangganya, itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu kemudian ini tidak boleh kita abaikan, harus menjadi bagian dari perhatian kita bersama. Yang keempat adalah menanggung kesusahan tetangga. Nah, ini juga bagian dari memenuhi hak-hak tetangga. Di dalam surah surah Fussilat ya, ayat surah yang ke-41 dan ke-34 Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tastawil hasanatu wala syai'ah. Idfa' billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang di antara kamu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Jadi kepada musuh saja, orang yang kita anggap musuh kita gitu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menolak kejahatannya dengan kebaikan. Bahkan ya, saking betul-betul kita serius menolak kejahatannya dengan kebaikan, ya tetap kita berbuat baik kepada mereka, seolah-olah antara kita dengan dia tidak ada seperti bestie gitu, seperti teman baik yang tidak ada permusuhan. Berat nih ayat ya, bukan gampang ini. Tetapi itulah ya, saking betul-betul ya hak bertetangga ini harus kita jaga, Allah menegaskan seperti itu. Maka tidak menjadi aneh kalau ada orang muslim lalu kemudian ya, tidak bisa hidup bertetangga ya, menjadi gunjingan tetangganya, menjadi musuh tetangganya.
Jadi justru sebaliknya kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan ya, disukai oleh para tetangga kita karena kebaikan-kebaikan kita. Jadi inilah yang kemudian kita harus ajarkan kepada anak-anak kita ya, bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga kita ya, agar kemudian mereka menjadi orang-orang yang siap ya untuk bergaul dan berbaur di tengah masyarakat. Demikian sahabat Adrim ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan ya, dan kebodohan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.